Walau begitu banyak persoalan kiri kanan kami, walaupun banyak tantangan di depan di belakang kami, walaupun banyak kesulitan mengelilingi dan mengepung kami, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan selalu peduli kepada kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami terlantar, tapi Tuhan siap menolong kami di dalam menghadapi berbagai situasi yang terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Dan ajarilah kami untuk setia kepadamu seperti Engkau sudah setia kepada kami sampai rela mati di atas kayu salib. Dan itu belum cukup. Setelah Engkau mati di atas kayu salib, Engkau pun dikuburkan dan bangkit. Dan setelah kebangkitan itu pun tidak berhenti sampai di sana. Engkau tetap menyertai kami, siap menolong kami setiap saat, setiap waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Terambil dari 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 56, 57 dan 58. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersautan. 1 Korintus pasal 15 ayat 56 sampai 58, demikian firman Tuhan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 57. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari firman Tuhan pada pagi ini yaitu kemenangan dalam Yesus Kristus. Kemenangan dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca perikop ini secara keseluruhan, mulai dari ayat yang ke-35 atau secara keseluruhan pasal 15, sesungguhnya di sana ada sebagian orang, sebagian jemaat di Korintus, jadi sebagian besar penduduk Korintus yang tidak percaya Yesus, dan sebagian lagi dari orang yang mengaku Kristen di kota Korintus mempercayai bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Percaya, tapi yang dipercaya itu apa? Tidak ada kebangkitan orang mati. Setelah mati ya mati. Jadi mereka tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya adanya malaikat. Itu sebabnya sebagian dari mereka yang punya paham seperti itu, hidupnya diumbar
segala keinginan nafsunya dipuaskan sepuas-puasnya, karena mereka percaya setelah ini tidak ada lagi kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara kita juga yang hidup di zaman ini mungkin sebagian ada yang tidak percaya bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Mungkin ada di antara atau sebagian dari orang yang hidup di zaman ini, bukan hanya zaman itu, saat Alkitab ini ditulis. Mereka banyak yang hari ini juga masih ada, bahkan banyak yang tidak percaya bahwa setelah mati ada kehidupan lain. Setelah mati ada pertanggungan jawab. Nah, bagi jemaat Tuhan di kota Korintus yang percaya, bagi kita juga yang hari ini percaya bahwa ada kebangkitan setelah kematian, ada kehidupan lain setelah kita mati, Tuhan mengingatkan kita melalui kitab ini. Tuhan menegaskan juga bahwa memang setelah daging ini menjadi tanah kembali, maka pada saatnya kita akan dibangkitkan. Ya, kalau kita membaca firman Tuhan ini mulai dari perikop awal, kita akan melihat di sana Adam yang diciptakan sebagai manusia pertama kali, dia menjadi makhluk yang hidup. Dan seluruh keturunannya, keturunan Adam dan Hawa, juga menjadi makhluk hidup. Tetapi persoalannya adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka saat itu pula juga seluruh keturunan Adam, termasuk Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa, dan upah dosa adalah kematian kekal. Jadi Adam dan Hawa yang diciptakan sebagai manusia pertama itu akan melahirkan keturunan-keturunan dan semuanya menjadi makhluk hidup dalam segi jasmani. Tapi karena Adam dan Hawa pada akhirnya jatuh dalam dosa, maka seluruh keturunan Adam dan Hawa, termasuk Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah kematian kekal. Kematian kekal bukan dalam pengertian ya mati, sudah tidak ada apa-apa lagi. Pengertian kematian yang kekal di sini adalah kita mendapatkan akibat atau buah dari perbuatan dosa yang kita lakukan. Dihukum Tuhan di dalam, kalau firman Tuhan katakan, di api neraka yang menyala-nyala. Itu disebut kematian kekal. Setelah secara fisik daging kita kembali ke tanah. Tetapi Adam yang kedua, atau disebut Adam yang terakhir, itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, Adam kedua atau Adam yang terakhir menunjuk kepada Yesus Kristus. Ketika datang ke dunia, dia adalah roh yang menghidupkan. Artinya apa? Yang seharusnya Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa beserta seluruh generasi selanjutnya, anak cucunya Adam dan Hawa, seharusnya mendapatkan hukuman kekal di dalam neraka. Maka tidak ada satupun cara dengan kekuatan manusiawi, manusia bisa menyelamatkan diri. Saudara berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari hukuman Tuhan, tidak akan pernah bisa. Banyak ajaran-ajaran
yang mengajarkan bahwa untuk bisa masuk surga, untuk bisa selamat, untuk mengalami kemenangan dari dosa, diperlukan amal perbuatan yang banyak, sebanyak-banyaknya. Ada ajaran yang mengatakan juga untuk kita bisa menang atas akibat dosa, yaitu penghukuman kekal, itu bisa dilakukan dengan cara kita berbuat baik, sebanyak-banyaknya berbuat baik. Dan macam-macam cara. Tapi apapun yang ditempuh oleh manusia, hasilnya kosong, sia-sia, tidak akan bisa membebaskan manusia, membuat manusia menang dari akibat dosa, yaitu kematian kekal. Lalu dengan cara bagaimanakah manusia bisa mengalami kemenangan dari akibat dosa yang sudah menanti kita setelah daging kita kembali ke tanah, setelah kita mati? Hanya dengan cara, hanya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kalau saudara baca ayat di atasnya, nanti akan saudara temukan Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Itulah Yesus Kristus, roh yang memberi hidup. Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus katakan langsung kepada kita semua, kepada para murid dan kepada kita semua, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Bahwa sungguhnya setelah kematian daging ini akan ada kebangkitan. Dan kebangkitan setelah kematian daging ini hanya ada dua tempat: penghukuman Tuhan atau hidup bersama-sama Tuhan di surga. Ketika kita merindukan hidup bersama-sama Tuhan di surga setelah kematian ini, hanya ada satu jalan. Yesus katakan, akulah. Dan sebenarnya itu bisa diterjemahkan juga lebih mendetail, lebih khusus. Hanya akulah kebangkitan dan hidup. Seperti yang Tuhan Yesus katakan juga kepada para murid dan tertulis, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apapun upaya manusia untuk menyelamatkan diri, untuk mengalami kemenangan atas akibat dosa, yaitu kematian kekal, hanya ada satu cara. Dengan perbuatan sendiri tidak bisa, dengan usaha sendiri tidak bisa, apapun usaha yang dilakukan, hanya dengan melalui Yesus. Itu sebabnya kalau kita membaca tadi di dalam ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus manusia, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan Yesus, mengalami kemenangan atas maut, kematian kekal. Hanya melalui Yesus Kristus kita akan mendapatkan kemenangan, yaitu hidup yang kekal bersama Allah, bersama Tuhan di surga. Tidak ada cara lain. Nah, kalau kita semua yang sudah ada di tempat ini berkumpul, beribadah bersama-sama di tempat ini, semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan, di dalam nama Yesus ada kemenangan. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, syukur kepada Allah yang sudah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Dan kita yang ada di sini harusnya menyadari betul, sungguh-sungguh menyadari
Asal saudara percaya, asal saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, kepada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, maka sungguhnya saudara sudah mengalami jaminan kemenangan di dalam Yesus, melalui Yesus, atas kuasa dosa, atas akibat dosa yang mematikan. Saudara percaya, saudara sudah diberi kemenangan oleh Yesus. Saudara percaya, saudara sudah diampuni dosa-dosanya. Saudara percaya bahwa Yesus sudah memberikan jaminan hidup kekal. Saudara percaya, kalau Tuhan panggil kita hari ini, kita masuk surga. Ini harus kita pegang. Kalau kita membaca ayat di atasnya tadi dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Karena maut, dosa, kematian yang diakibatkan oleh perbuatan dosa kita, semua dikalahkan oleh kemenangan Yesus melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Ini hal dasar yang harus selalu tertanam dalam hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Dan bukan hanya tertanam dalam hati dan pikiran kita, ini yang harus kita pegang sebagai iman kita. Kita selamat karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Maka setelah saudara dan saya menyadari betul sebagaimana Tuhan melalui firman Tuhan ini menyadarkan umat Tuhan di kota Korintus bahwa ada penghukuman, ada kehidupan lain setelah kematian daging ini. Maka selanjutnya Tuhan juga mengingatkan kepada jemaat di Korintus melalui firman Tuhan ini. Dan untuk kita semuanya, paling tidak ada beberapa hal, ada 3 hal. Sebagai bukti bahwa kita, sebagai respon, sebagai hasil dari orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya sudah diselamatkan Tuhan. Orang yang sudah menyadari bahwa hidupnya itu sudah mengalami kemenangan atas dosa, atas maut, atas kematian kekal di dalam Yesus. Maka hasilnya ada beberapa hal. Yang pertama dalam ayat 57 tadi, bagian awal. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kalimat pembukanya, syukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Atas kemenangan. Kemenangan atas apa? Dosa. Upah dosa kematian kekal. Bersyukur atas apa? Jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus. Bersyukur atas apa? Atas jaminan kepastian hidup bersama Yesus di surga. Maka orang yang sudah menyadari dan mengalami kemenangan dari Tuhan, tidak boleh tidak, dari dirinya akan mengalir satu hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bentuk dari ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu bisa melalui kita memuji, menyembah Tuhan. Seberapa banyak kita suka memuji? Seberapa sering kita suka memuji Tuhan? Seberapa lama kita
suka memuji menyembah Tuhan. Ciri khas sebagai orang Kristen itu suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Karena dia sadar betul bahwa keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Maka sebagai orang yang menang, memang ada. Kalau kapan hari itu ada pertandingan bulu tangkis, yang menang kan pasti sorak toh. Rasa syukurnya itu bisa langsung sujud syukur di lapangan. Rasa syukurnya itu bisa langsung ada yang begini. Kan begitu saudara? Ada nggak orang yang kalah tapi bersyukur? Hore, aku kalah. Ada seperti itu kira-kira? Enggak. Tapi orang yang menang, dia akan bersorak. Orang yang menang, dia akan sujud syukur. Orang yang menang, dia akan mengekspresikan kemenangan yang dia peroleh. Sebagaimana di medan-medan pertempuran, sebagaimana di medan-medan perlombaan, di arena perlombaan, kemenangan selalu diekspresikan. Maka kemenangan sebagai umat Tuhan atas dosa, atas kematian kekal, perlu kita ekspresikan. Ekspresi sebagai orang yang menang adalah mengucap syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka ibadah-ibadah sebagai orang beriman, ibadah kita sebagai orang Kristen, itu tidak lepas dari pujian dan penyembahan. Dari pujian penyembahan itulah mengalir kekuatan baru. Dari pujian penyembahan kepada Tuhan sebagai ekspresi rasa syukur kita inilah akan menguatkan batin kita, mengokohkan iman kita. Semakin kokoh, semakin kuat cinta kita kepada Tuhan. Orang yang putus cinta, sukanya kan lagu-lagu cengeng tuh ya. Apalagi dinyanyikan sambil berebes mili, sambil air mengalir dari mata. Oh, tepat. Orang yang putus cinta, lagunya lagu putus cinta. Semakin dikuatkan keputusasaannya. Ya kan? Tapi orang-orang yang diterima cintanya, dia akan selalu memilih lagu-lagu yang sukacita, yang ceria, lagu-lagu yang membangkitkan semangatnya. Demikian juga cinta kita kepada Tuhan. Dalam lagu-lagu pujian ada sukacita. Kadang-kadang kita diajak, dibawa untuk menyadari, mengenang betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Dalamnya, luasnya, panjangnya, tingginya, tidak terkatakan. Seringkali dibawakan sambil menangis. Iya ya, kalau bukan Tuhan yang menolong aku pasti sudah binasa. Kalau Tuhan yang tidak memberkati aku tidak mampu dalam posisi seperti ini. Ada ekspresi pujian, ada ekspresi penyembahan. Itu sebagai hasil orang yang menang. Sebagai introspeksi diri kita. Sejauh mana kesukaan kita untuk memuji Tuhan hari-hari ini? Berapa lagu rohani yang kita hafal? Entah lagu lama, lagu baru, terserah. Yang penting ada, kita punya lagu-lagu tertentu ya, mungkin yang kita koleksi. Mungkin dalam catatan khusus di buku, mungkin di HP kita buat catatan lagu-lagu. Setiap saat kita nyanyikan, kita memuji Tuhan.
orang Jawa, orang di kampung ya, bukan hanya orang Jawa, orang di kampung yang mungkin tidak berpendidikan, tidak ngerti baca tulis. Ya. Mungkin tidak banyak lagu yang dihafal, tapi begitu dia menyanyikan satu lagu yang dia hafal, walaupun dia tidak bisa baca tulis, dia menyanyi dengan sungguh-sungguh. Gandol Gusti, kula nggih gandol Gusti. Mana sisa gandol Gusti, mana ayam gandol Gusti. Saben dinten kula nggih gandol Gusti. Oh, sing diapali lagu kuwi. Saudara. Tapi ekspresi ketika menyanyikan, keluar dari hati. Berkali-kali saya ceritakan dan memang harus selalu diulang-ulang ini Pak Haleluya. Pangkatnya kopral, tapi dia terkenal sebagai Pak Haleluya. Sepanjang jalan sambil mengayuh sepedanya untuk bertugas berdinas, selalu memuji Tuhan. Yang dikenal bukan jabatan sebagai tentaranya, yang dikenal adalah suara yang terus mengalun dari mulut yang sampai kedengaran. Haleluya, haleluya. Sehingga disebut Pak Haleluya. Orang yang sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan, ekspresinya, hasilnya adalah bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ekspresi selanjutnya sebagai ucapan syukur itu apa, saudara? Kalau dalam perjanjian lama, dalam seluruh Alkitab, perjanjian lama juga dalam perjanjian baru, ungkapan syukur, rasa syukur itu juga bisa diwujudkan dalam persembahan-persembahan kepada Tuhan. Maka di sana ada namanya persembahan syukur. Persembahan syukur itu keluar dari hati meskipun Tuhan tidak menentukan. Makanya dulu kalau di gereja-gereja di kampung diajarkan, kalau misalkan ada pendeta undangan khotbah, memang gereja kadang-kadang memberikan PK ya, secara gereja. Tapi jemaat diajarkan, yang bersyukur, yang terberkati melalui penyampaian firman Tuhan, boleh memberikan salam tempel. Nah, itu di kampung-kampung seperti itu kalau di kampus saya. Jadi kalau ada pengkhotbah undangan dan merasa terberkati melalui itu, memberikan salam tempel. Firman Tuhan katakan, orang yang melayani berhak mendapatkan 2 kali lipat penghormatan. Jadi ada persembahan syukur sebagai ungkapan rasa syukur. Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan, Tuhan yang sudah memberikan kita berkat-berkatnya, maka ada ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Dalam bentuk pujian bisa, dalam bentuk penyembahan yes, dalam bentuk ungkapan syukur, persembahan syukur juga ada. Sehingga kalau gereja itu ada satu orang yang tahu mengucap syukur, maka tidak pernah ada gereja itu bangkrut atau tutup. Walaupun yang lain tidak mendukung, walaupun yang lain tidak menjadi jemaat, asal ada satu jiwa yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, maka tidak ada ceritanya gereja tutup gara-gara tidak ada uang, gara-gara tidak bisa biaya operasional. Tidak ada. Minimal hamba Tuhannya lah satu orang itu, minimal. Bisa 2 orang, hamba Tuhan dan istrinya kalau sudah beristri. Tapi kalau yang diutus di pelosok-pelosok kadang-kadang masih banyak yang masih single juga. Tapi dari satu yang single itu diutus, belum ada jemaat, bisa terus. Karena yang melayani juga memberikan sepenuhnya, seluruh kemampuannya, seluruh potensinya,
sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan dia kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Saudara, sejauh mana kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan? Bisakah orang menyanyi dengan baik? Bisa, banyak. Adakah orang yang selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan selalu menyanyikan lagu-lagu itu, bahkan mereka bukan orang Kristen? Ada, banyak. Karena kefasihan, karena kemampuan olah vokalnya bagus, bisa memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Adakah orang yang memberikan persembahan banyak, tapi dia bukan jemaat atau bahkan bukan orang Kristen? Ada, dan banyak. Memberikan banyak persembahan, membantu menopang pekerjaan Tuhan. Ada banyak. Tapi Tuhan menghendaki orang yang sudah ditebus dari kematian akibat dosa, orang yang sudah diberi janji keselamatan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Seharusnya orang-orang yang sudah mengalami keselamatan inilah yang memberikan pujian, syukur, penyembahan, korban syukur kepada Tuhan. Kualitasnya berbeda. Orang yang sudah mengalami keselamatan bersyukur kepada Tuhan, dengan orang yang belum mengalami keselamatan tapi memuji Tuhan, lagu-lagu rohani, menyanyikan lagu rohani. Orang yang belum diselamatkan, belum mengalami kemenangan dalam Tuhan, memberi banyak untuk pekerjaan Tuhan. Ini berbeda. Firman Tuhan ini menekankan kepada setiap kita yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Hal yang selanjutnya, dalam ayat 58a. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah. Di dalam kita mengikut Tuhan, dalam kehidupan iman kita, itu sering diperhadapkan dengan apa, saudara? Tantangan, rintangan, kesulitan. Kalau saudara baca berita-berita, wah, karena pandemi ini akan terus bermutasi macam-macam. Walaupun mutasinya itu kadarnya ada yang ringan, ada yang berat, akan berdampak besar pada ekonomi dunia. Maka ada ahli-ahli ekonomi memprediksi kesulitan ekonomi ini akan terus terjadi sampai tahun 23. Ada yang prediksi bahkan sampai tahun 2027. Dunia akan diliputi kesulitan ekonomi. Kalau dunia diliputi kesulitan ekonomi, berarti bermulanya dari mana? Usaha tidak jalan, usaha bangkrut, usaha kembang kempis, pekerjaan kadang masuk, kadang tidak. Kadang dipanggil, kadang di-off-kan. Itu akan mempengaruhi penghasilan kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah senang-senang, hore, pariwisata sudah dibuka, akan banyak tamu datang. Tapi begitu dibuka, tetap juga tidak banyak tamu yang datang dengan berbagai alasan. Setelah senang-senang dibuka juga, akhirnya pemerintah juga menutup untuk 14 negara tidak boleh mengunjungi Indonesia.
Artinya apa? Ini tanda-tanda memang ekonomi tidak akan pulih dalam waktu dekat. Nah, situasi-situasi yang sulit secara ekonomi ini akan menyebar masuk ke rumah tangga, menyebar masuk dalam masyarakat. Kalau masuk dalam rumah tangga terjadi kesulitan, tidak kuat dalam iman, tidak kuat dalam pengharapan, dia akan goyah. Rumah tangga bubrah, kacau. Kalau rumah tangga bubrah, penuh persoalan, akan merembet ke seluruh tatanan masyarakat yang ada, timbul kekacauan. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada umat Tuhan di kota Korintus juga pada saat ini untuk kita harus tetap berdiri teguh, jangan goyah di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bagi orang percaya, bagi orang beriman, tantangan selalu ada. Jadi tantangan itu tidak selalu karena pandemi. Dulu sebelum ada pandemi juga ada tantangan-tantangan bagi umat Tuhan yang dipakai menjadi alasan untuk tidak rajin, tidak setia kepada Tuhan. Nah, sekarang punya alasan baru. Situasi sulit ekonomi. Tapi dalam segala situasi Tuhan mengajarkan kepada kita, ingatlah Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Ingatlah Tuhan sudah memberikan kita kemenangan atas dosa dan hukuman kekal dengan memberikan kehidupan kekal bersama Yesus, bersama Tuhan di surga. Maka bersyukur yang pertama. Yang kedua, berdiri teguh dalam iman, jangan goyah dalam pengharapan kepada Tuhan. Walaupun prediksi macam-macam, silakan, itu dunia. Tapi saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beriman kepada Tuhan, tetaplah berdiri teguh. Jangan goyah di dalam Tuhan. Hal selanjutnya, yang ketiga, sebagai orang yang sudah diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus, maka yang ketiga, giatlah melayani Tuhan. Ayatnya 58 bagian B. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, apakah yang bisa kita balaskan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Apakah yang bisa kita kembalikan kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan atas dosa? Rasa syukur, ya, melalui pujian, penyembahan, dan persembahan syukur kita. Tetap teguh dalam iman, ya. Tapi selanjutnya, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita perlu giat memproklamasikan dan menyebarkan di dalam Yesus ada kemenangan. Kita harus giat menyebarkan bahwa di dalam Yesus dan hanya melalui Yesus ada keselamatan kekal. Giat melayani Tuhan. Apapun talenta, apapun karunia yang Tuhan beri, jangan dipendam, tapi pakai untuk melayani Tuhan. Saudara bisa melayani melalui doa-doa pribadi saudara di rumah. Saudara bisa melayani Tuhan melalui support-support bagi pekerjaan Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan, giat melayani Tuhan melalui apa? Melalui kemampuan potensi yang bisa memperkuat tiang-tiang
penyangga gereja Tuhan. Saudara bisa melayani Tuhan melalui pelayanan liturgis yang bersifat ibadah bersama. Bisa ambil bagian dalam pelayanan musik, bisa ambil bagian dalam pelayanan song leader, singer, bisa ambil bagian dalam pelayanan terima tamu. Saudara, seringkali orang mengecilkan arti pelayanan terima tamu. Terima tamu itu wajah gereja. Pelayanan terima tamu itu wajah gereja. Karena saudara menyambut tamu-tamu, anak-anak Tuhan yang sedang mau beribadah. Di dalam ibadah perjanjian lama ada perayaan yang menyambut orang-orang untuk masuk beribadah di pelataran Bait Allah. Ada tari-tarian, ada puji-pujian. Dan mereka adalah orang-orang yang penting yang ditempatkan untuk menerima anak-anak Tuhan yang mau beribadah. Terima tamu itu bagian penting dalam pelayanan, bukan bagian yang tidak penting. Maka kalau saudara ada waktu, saudara boleh ambil bagian dalam pelayanan ini, karena harus datang lebih awal. Kok ada waktu ya? Ya harus bisa. Itu bahasa halusnya kalau ada waktu. Tetapi untuk Tuhan sebagai ungkapan syukurnya, beri waktu terbaik untuk Tuhan. Walaupun terima tamu kelihatannya orang anggap sepele, tapi itu kita menyambut undangan Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengundang? Marilah kepadaku, hai engkau yang lemah, yang letih, lesu dan beban berat. Mereka itu kita semua jemaat Tuhan, ini undangan Tuhan. Tuhan yang memanggil. Maka ketika kita ditempatkan di bagian depan terima tamu, itu istimewa sebenarnya, saudara. Tidak kalah dengan yang di depan pelayan mimbar. Misalkan terima tamunya Pak Agus, diam saja. Orang baru kadang-kadang, terima tamunya coba begini-begini aja. Melilik lagi matanya, melotot lagi matanya. Takut gak yang mau masuk? Takut, balik lagi. Kalaupun terpaksa masuk minggu depan, enggak. Yang terima tamu melotot matanya. Yang datang itu adalah orang-orang yang diundang oleh Tuhan, yang sudah mengalami kemenangan. Maka berharga juga pelayanan terima tamu. Ini pelayanan LCD, proyektor juga berharga. Coba sekarang, kalau tadi sempat macet, ya. Sulit kan menghafal lagu-lagu? Apalagi lagu-lagu yang mungkin masih awam, masih baru. Ini puji Tuhan, ada orang yang Tuhan beri hati untuk ambil bagian dalam pelayanan proyektor. Dalam situasi yang mendesak, ya, ada trouble, ada masalah. Berpikir terus, Tuhan, paling dalam hati Mas Wira ini berpikir, Tuhan kok macet ya Tuhan. Padahal sudah datang lebih awal beliau ini. Tapi yang namanya mesin itu kan nggak tahu ya halangannya di mana. Tapi puji Tuhan, dengan kesungguhan hati, keseriusan, terus mengupayakan sampai bisa. Saya lihat dimatikan, dihidupi, dicolok lagi, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan hati untuk melayani, terlebih lagi firman Tuhan katakan, giatlah dalam pekerjaan. Jangan malah mundur. Giat, tantangan selalu ada dalam pekerjaan Tuhan. Tapi hanya orang-orang yang kalah yang akan mundur dari pelayanan. Mas Wira sudah membuktikan tadi.
Sebagai orang termasuk baru, kita juga tidak menyangka kemampuan beliau di saat sulit, situasi terdesak, bisa. Ini ujian kedua, saudara. Ujian pertama waktu Natal. Di saat yang mendesak, harus ganti proyektor, dan tentu itu sistemnya beda kalau proyektornya hotel. Penanganannya juga beda, colokannya beda. Sebagai orang baru pertama kali pegang, itu bukan hal yang mudah. Sampai kepleset, terjatuh. Tapi kalau memang hati sudah mengalami kemenangan di dalam Tuhan, ya walaupun sulit pelayanan itu tetap harus diperjuangkan. Beri waktu yang terbaik. Namanya giat itu bukan giat asal semangat. Tapi pengertian giat di sini selain bersemangat juga punya tata kelola waktu yang baik dalam melayani Tuhan, memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, memberikan tenaga yang terbaik bagi Tuhan, mengusahakan semaksimal mungkin usaha yang terbaik bagi Tuhan. Itu dimaksud giat dalam pelayanan Tuhan. Kita harus bisa melayani apa yang ada. Kita melayani Tuhan, seringkali tidak ada rotan akar pun jadi. Itu sering anak-anak sekolah menghafal istilah kalimat seperti ini. Kalau situasi terdesak, tidak ada rotan akar pun jadi. Tetapi kalau situasi masih memungkinkan kita melakukan persiapan yang lebih baik, memberi tenaga yang lebih baik, mesti dan seharusnya kita lakukan hal itu. Ada uang atau tidak ada uang, tetap kalau kita dipanggil melayani Tuhan akan berusaha melayani Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan ini, giat dalam pengertian penuh semangat, tapi juga mengerti memberi yang terbaik bagi Tuhan, seperti Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya, mati untuk menyelamatkan saudara. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, kenapa kita memberikan yang sisa bagi Tuhan? Maka seharusnya kita memberikan yang terbaik, yang kita bisa, yang kita mampu untuk melayani Tuhan. Maka mari kita berikan hidup kita, sisa hidup kita. Saya katakan sisa hidup ini karena memang saudara, di antara sekian banyak penduduk dunia ini, banyak yang meninggal karena penyakit, karena pandemi. Kita ini adalah kelompok yang sisa. Bukan berhenti, korban dari COVID belum berhenti saudara, masih terus berjalan ini. Walaupun tidak banyak, tapi terus bergerak. Makanya kita di sini adalah sisa-sisa orang yang selamat untuk sementara dari COVID. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan sudah berikan kita keselamatan, jaminan keselamatan kekal di surga. Itu hal yang pasti. Maka giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Siapa tahu pelayanan kita hari ini adalah pelayanan terakhir, maka berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapa tahu persembahanku hari ini adalah persembahan yang terakhir untuk Tuhan, maka berikan yang terbaik bagi Tuhan. Siapa
Tuhan tahu pujianku saat ini, penyembahanku saat ini adalah penyembahan, pujian yang terakhir untuk Tuhan. Berikan terbaik bagi Tuhan. Pas nyanyinya, aduh, males memuji Tuhan. Pas kita dipanggil Tuhan, didapati Tuhan tidak beriman. Gimana kan nasib kita? Pas Tuhan panggil kita sedang ogah-ogahan datang beribadah. Bagaimanakah nasib kita? Ayo kita renungkan. Maka setiap kesempatan kita bisa bersyukur memuji Tuhan. Setiap kesempatan kita bisa giat melayani Tuhan. Berikan yang terbaik. Waktu terbaik. Pujian terbaik. Dari hati. Dari mulut keluar suara. Bahkan kalau perlu melalui gerakan-gerakan yang terekspresikan. Memang tidak selalu dengan gerakan-gerakan tarian. Ada yang walaupun lagunya sukacita dia bisa menangis. Ekspresi orang berbeda-beda. Ada yang ekspresi orang bersyukur cuma tepuk tangan terus. Saking senangnya. Karena mungkin tidak bisa gerakan menari. Tapi apapun itu ekspresimu dalam mengucap syukur, di dalam kita giat melayani Tuhan, pastikan beri yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita tetap bertahan dalam iman, ketika kita giat melakukan pekerjaan Tuhan. Ayat 58 bagian C menyatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayo kita baca ayat 58 ini bersama-sama. Ya. Bisa melihat ke depan, bisa melihat ke Alkitab ya. Ayat 58, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalimat terakhir, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalimat terakhir, jerih payahku bersama Tuhan tidak sia-sia. Kalau jerih payahmu, jerih payahku di dalam Tuhan tidak sia-sia, berarti di sini Tuhan menjanjikan apa? Selain kehidupan kekal itu hal yang pasti, selain kemenangan atas dosa, atas maut itu hal yang pasti. Di kalimat terakhir menyatakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan menyiapkan sesuatu hadiah untuk saudara dan saya yang tahu bersyukur, yang tahu melayani Tuhan dengan baik. Setiap jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ada hadiah-hadiah spesial, masing-masing orang berbeda, wujudnya, bentuknya. Ketika saudara dan saya giat dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan, itu sebabnya jangan pernah mundur. Tapi semakin giat, semakin maju dalam melayani Tuhan. Walaupun itu kelihatannya peranannya kecil, tapi di hadapan Tuhan, semua itu sama. Asal kita melakukan dengan yang terbaik. Tuhan sudah siapkan sesuatu upah untuk saudara dan saya. Saya mau menghubungkan jerih payahmu tidak sia-sia ini dari Injil Lukas 18 ayat 29 dan 30.
Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Kita baca bersama-sama. Injil Lukas, bisa membaca di depan, ya. 18 ayat 29 sampai 30, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, ayat 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Kalau baca ayat 28, murid Tuhan bertanya, Tuhan, aku sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apa yang kudapat? Tuhan menjawab, langsung saja ayat 30 ya, akan menerima kembali lipat ganda. Lipat ganda berapa ini yang kita tidak tahu. Itu hanya perhitungan Tuhan dengan saudara yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau dikatakan akan menerima kembali lipat ganda, itu apakah berarti Tuhan akan mengembalikan hanya satu saja? Namanya lipat kok. Berarti kelipatannya. Dikatakan lipat ganda. Sudah lipat digandakan lagi. Ini bukan orang yang menghutangkan. Apa orang menghutangkan itu artinya apa? Sebutannya apa, saudara? Ijon. Bukan ijon, Tuhan bukan ijon. Kalau kita utang, lalu mana, bukan seperti itu. Kita tidak utang pada Tuhan, tapi kita memberikan pelayanan kita, giat melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan berjanji akan diperhitungkan, hadiahnya adalah lipat kali ganda. Saudara, itu sebabnya berbahagialah saudara yang sudah mengalami lipat kali ganda sebagai upah Tuhan atas jerih payahmu bersama dengan Tuhan. Hari ini pagi-pagi, sejak kemarin ya, sejak tadi malam saya sudah diorder satu. Pagi-pagi jam 5 diorder 2. Sudah nyampe sini, titit. Karena belum saya matiin. Masuk ruang ini ada order lagi, 3 order saudara. 3 order mijet. Lumayan kan? 85.000 kali 3. Kira saudara, hitung dewe. Saudara. Tapi saya ingat firman Tuhan ini. Apa yang kau tinggalkan untuk Tuhan, Tuhan akan beri, Tuhan akan sanggup menepati janjinya lipat ganda. Jerih payahmu, persekutuanmu dalam Tuhan, dalam persekutuanmu dalam Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Firman Tuhan yang dibagi, ayat firman Tuhan pagi tadi apa saudara? Saudara masih baca? Masih ingat? Ayat tadi pagi? Ayo buka WA-nya masing-masing. Nah, boleh buka WA-nya masing-masing. Tapi WA dari Pak Slamet loh ya. Nah. Sengsaraku engkau Tuhan yang menghitung-hitung. Air mataku engkau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan, kau catat artinya di dalam kitabmu? Air matamu yang tertumpah dalam melayani Tuhan. Walaupun air matamu itu tertumpah dan orang lain tidak peduli, walaupun air matamu itu tertumpah untuk melayani Tuhan, tapi orang lain tidak menghargai. Tuhan mencatat satu-satu. Perjuanganmu ketika meninggalkan waktu-waktumu untuk Tuhan, semua Tuhan catat di kitabnya Tuhan. Bukan sekedar dicatat saudara.
tapi dihitung. Bukan sekedar dicatat dan dihitung sengsaramu, perjuanganmu dalam melayani Tuhan. Bukan sekedar dicatat dan dihitung, tapi itu akan dibayar. Dan ketika Tuhan membayar, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan selalu membayar lunas. Maka jerih payahmu dalam Tuhan itu selalu dicatat oleh Tuhan, dan jerih payahmu dalam Tuhan itu akan dibayar lunas, bukan berhutang oleh Tuhan. Jaminannya apa? Dosa kita saja dibayar lunas kok sama Tuhan. Dosa pelanggaran kita dibayar lunas oleh Tuhan di atas kayu salib. Kalau sekedar saudara ya untuk hidup hari ini saja, di dunia ini, yakinlah jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Selalu ada berkat ketika engkau berjerih lelah, giat melayani Tuhan. Saudara, sebagai penutup, mari kita sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita mengucap syukur, kita bertahan dalam iman apapun yang terjadi, jangan goyah, dan yang ketiga, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara. Dunia memprediksi sekian tahun ke depan masih menghadapi masa sulit. Jangan engkau sekali-kali mengandalkan, oh yang penting aku sekarang sudah kerja mapan. Oh jangan, saudara. Pekerjaan itu pun bisa kapan saja tercabut, hilang. Banyak orang, banyak pengusaha yang pada akhirnya gila, stres karena apa? Semua di luar prediksinya. Di saat dia berpikir aman-aman saja atas usahanya, atas pekerjaannya, dalam waktu singkat, sekejap, hilang karena pandemi ini. Dan banyak faktor. Kalau kita mengandalkan pekerjaan kita, tenaga kita hari ini, hati-hati. Andalkanlah janji Tuhan. Prediksi dunia memang sekian tahun ke depan menghadapi masa sulit. Tapi Tuhan sudah memberikan satu solusi hari ini. Dalam kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan apapun, jawabannya ini, saudara. Jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Ini salah satu solusi yang Tuhan beri. Jangan mundur, tapi maju. Jangan lemah, tapi semakin giat dalam melayani Tuhan. Ini solusi menghadapi masa-masa sulit hari ini dan ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Engkau sudah menjamin keselamatan kami, hidup yang kekal bagi kami. Tapi sebagai orang yang sudah Tuhan selamatkan dengan perjuangan